Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Oke guys, ada Saweria dari Bang Gatul Evo. Katanya semangat Min. Siap ya, selalu semangat apalagi disupport kayak gini. Ada lagi guys, dari Bang Al Ghazali. Min, buat beli vitamin ya biar tambah sehat. Waduh, makasih banyak ya guys ya udah support Mimin. Semoga kalian sehat selalu dan lancar rezekinya sekeluarga. Amin. Yuk langsung saja kita ke videonya. Meskipun ia telah memperoleh ruang warisan untuk mengenali tuannya, Lo Feng masih menyimpan banyak keraguan mengenai perahu mausoleum dan ruang warisan. Segera, ia menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyelimuti batu memori itu, dan tak lama kemudian, sejumlah besar informasi dikirimkan kepadanya. Itu adalah informasi terperinci yang ditinggalkan oleh kesadaran virtual Shenjue yang mengenai berbagai fungsi dan area yang perlu diperhatikan dalam ruang warisan. Itu juga mencangkup apa yang perlu dia sampaikan kepada Lo Feng mengenai renovasi yang telah dia lakukan pada perahu mausoleum. Informasinya sangat terperinci sehingga mencangkup di mana kendali inti perahu mausoleum dan bagaimana cara mengendalikannya. Semua informasi ini diketahui Lo Feng melalui batu memori itu. 3 generasi leluhur menyiapkan informasi dengan sangat teliti. Lo Feng merasa kagum. Hampir 95% dari seluruh ruang warisan diisi dengan pencapaian 3 generasi leluhur. Hanya 5% yang merupakan beberapa fungsi yang ditambahkan oleh generasi pewaris lainnya. Seluruh ruang warisan ini adalah tempat yang sempurna bagi makhluk agung untuk berkultivasi. Lo Feng terkejut, rinciannya tak terucapkan. Jika bukan karena informasi yang ditinggalkan Shenjue, meskipun Lo Feng diakui sebagai master oleh ruang warisan, ia mungkin harus berkeliling dan mempelajari tempat itu sebelum ia dapat memahami semua sudutnya. Namun sekarang, semuanya berada dalam kendalinya. Ruang warisan sebenarnya seperti alam semesta mini yang terbagi menjadi banyak ruang tersendiri. Ada ruang yang menyerupai perpustakaan super. Hampir setiap teknik dasar peradaban kuno tercatat, dan ada banyak sekali pengalaman berharga yang mengarah langsung ke jalan menuju puncak tertinggi. Pengalaman dari generasi pewaris dan informasi berharga yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka kumpulkan. Ada juga ruang yang tampaknya digunakan khusus untuk latihan tempur. Ruang virtual mini tempat terdapat banyak lawan, totalnya 282 orang. Generasi Duandong River juga termasuk di dalamnya. Saat kesadaran seseorang memasuki ruang virtual, seseorang dapat bertukar pukulan dengan lawan virtual ini, dan lawan virtual ini mampu mengeksekusi kekuatan dahsyat yang sama dari makhluk super yang sesuai. Ada ruang yang tampaknya digunakan khusus untuk menciptakan teknik rahasia. Ada ruang yang khusus digunakan untuk mengolah senjata, dan ada ruang khusus untuk meditasi. Sebagai kesimpulan, seluruh ruang warisan adalah lambang kesempurnaan, tempat terbaik bagi makhluk agung untuk tinggal dan berkultivasi karena diisi dengan pengetahuan dan fungsi dari generasi ke generasi. Ini terlalu berlebihan. Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Sebelum menerima warisan, dia telah memiliki banyak imajinasi. Tetapi setelah benar-benar memahaminya, dia menyadari bahwa imajinasinya kurang berani. Dia telah meremehkan generasi penerus Duandong River. Ruang warisan yang disebut sangat luar biasa hingga batas maksimal. Jika seseorang berada di sini, maka terlepas dari seberapa cepat atau lambatnya, mustahil bagi seseorang untuk tidak menjadi makhluk yang luar biasa. Terlebih lagi, denyut Duandong River selalu sangat ketat dalam persyaratannya untuk seorang pewaris. Untuk dipilih, seseorang harus benar-benar berbakat dan bertekad.
dan memiliki berbagai kualitas unggul lainnya. Bahkan jika tidak ada warisan yang harus diwariskan, pewaris ini pada akhirnya akan menjadi seorang yang berprestasi besar. Begitu pewaris yang dipilih mendapat bantuan dari ruang warisan, itu akan seperti memberi sayap pada seekor harimau. Seseorang secara alami akan dipenuhi dengan kekuatan yang lebih besar untuk melangkah lebih jauh dan lebih tinggi. Pengetahuan adalah kekuatan, pengalaman dari banyak sekali makhluk agung, dan keyakinan mereka dalam pengembangan berbagai penelitian. Semua ini merupakan ciptaan dari banyak sekali makhluk agung sebelumnya secara berurutan. Disinilah dasar-dasar berasal. Hal pertama yang dilakukan Lo Feng pada dasarnya sinkron dengan apa yang dilakukan generasi sebelumnya di Duandong River, yakni mengingat kembali semua yang tercatat dalam batu memori ini. Lo Feng melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sejumlah besar batu hitam, jumlahnya sangat banyak hingga mencapai jutaan, terbang di udara. Lo Feng membagi kekuatan dewanya untuk menghubungi semua batu memori secara bersamaan, lalu mulai memproses berbagai bagian informasi. Tak lama kemudian, batu memori yang tak terhitung jumlahnya disortir ke dalam berbagai kategori. Pertama, ia mengkategorikannya, lalu ia akan mulai menghafal. Lo Feng berada di ruang kultivasi, di mana kecepatan waktu mencapai 10.000 kali lipat, dan ia hanya menghabiskan sekitar 15 hari untuk menghafal seluruh warisan inti. Waktu yang sebenarnya dihabiskan adalah beberapa ratus tahun. Setelah itu, ia memulai pekerjaan yang berskala jauh lebih besar, yaitu mulai menghafal informasi yang tersimpan dalam lebih dari 100 juta batu memori. Ada lebih dari 100 juta batu memori, tetapi setiap batu hanya merupakan bagian kecil dari yang mendasar. Itulah sebabnya jumlah informasinya jauh dari jumlah inti warisan. Namun, ia masih membutuhkan waktu hampir 30 tahun untuk menyelesaikan penerimaan seluruh jumlah informasi. Setelah menerima sepenuhnya, Lo Feng mulai membaca dan mempelajarinya secara menyeluruh, dan jumlah waktu yang ia gunakan jauh lebih lama dibandingkan dengan jumlah waktu yang dihabiskan untuk sekedar menerima informasi. Sebelumnya, ia hanya mencoba memasukkan semua informasi dari buku-buku yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pikirannya. Sekarang, ia harus membaca semuanya secara perlahan. Perahu mausoleum masih mengambang di udara dalam wilayah es api, tetapi pintu kabinnya tertutup. Kadangkala ada makhluk agung yang lewat dengan rasa iri di mata mereka, tetapi mereka tidak berani tinggal lama dan segera pergi karena mereka takut menimbulkan murka Duandong River itu, yang bagaimanapun juga dapat memusnahkan guru sejati kedua dan guru sejati ketujuh dari klan Mata Dewa. Sementara berbagai kelompok kekuatan di samudra semesta curiga dan berspekulasi, di mana mayoritas dari mereka tidak yakin siapa pewarisnya. Sebaliknya, Lo Feng dapat belajar dengan tenang. Berada di wilayah warisan, ia tahu bahwa ia berada di tangan yang aman. Selain itu, wilayah warisan berada di dalam perahu mausoleum. Begitu perahu ditutup, tidak ada seorang pun dari samudra semesta yang dapat menyusup. Adapun mereka yang berani menginjakan kaki di perahu, mereka akan menemui ajal. Perahu ini mungkin tidak dapat menyerang mereka yang berada di luarnya, tetapi Duandong River telah merombaknya sehingga di dalamnya terdapat banyak cara mengerikan yang berfungsi untuk menyergap para penyusup. Setiap terugat yang berani menyusup akan meminta kematian. Seiring berjalannya waktu, Lo Feng memperoleh banyak pemahaman tentang terobosan di setiap level, dari Undying menjadi kesatria, menjadi Universe Master, hingga menjadi terugat. Ia bahkan menyadari hal-hal seperti level mana yang harus terus dicapai oleh seorang terugat. Ia sebenarnya sangat berpengetahuan dalam aspek ini. Bahkan para terugat di alam semesta tidak tahu sebanyak Lo Feng. Dalam peradaban kuno itu, ada analisis yang sangat jelas dalam aspek ini. Jadi dalam warisan denyut Duandong River, semua analisis ini dianggap sebagai bagian dari informasi biasa dan tidak penting yang tersimpan dalam batu memori. Semuanya tidak memiliki nilai kerahasiaan.
Lo Feng mungkin hanya seorang ksatria, namun kualifikasinya dalam memberikan bimbingan kepada para Universe Master tidak perlu diragukan. Dia bahkan mungkin cukup memenuhi syarat untuk memberikan bimbingan kepada para True God. Dalam sekejap mata, 2600 tahun telah berlalu sejak Lo Feng menerima warisan itu. Di alam semesta virtual, di dalam salah satu permukaan bidang individual milik pendiri Kapak Besar, Lo Feng telah menjadi pewaris begitu lama. Namun setelah mengirimi kita satu pesan, dia tampaknya telah menghilang. Pemimpin kota primal dan Kapak Besar duduk saling berhadapan. Kau benar-benar khawatir dengan murid kesayanganmu itu. Kapak Besar tertawa terbahak-bahak. Ya, aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Pemimpin kota primal menggelengkan kepalanya. Siapa yang tahu apapun tentang peradaban kuno? Bahkan Duandong River mungkin memiliki motif tersembunyi lainnya. Siapa tahu? Tidak bisakah kau bertanya langsung pada Lo Feng? Tanya Kapak Besar. Aku khawatir aku akan mengganggu kemajuannya dalam menerima warisan. Pemimpin kota primal mengernyit sedikit. Apa yang kamu khawatirkan? Lo Feng memiliki beberapa tubuh yang hebat. Bagaimana mungkin saat menerima warisan, dia bahkan tidak dapat menyisihkan sedikit pun kesadaran di alam semesta virtual. Kapak Besar menggelengkan kepalanya sebagai tanda keberatan. Jika kamu khawatir, maka biarkan aku mendekatinya. Sosok yang muncul sendirian dari udara tipis di hadapan istana dewa yang sunyi. Itu adalah Lo Feng yang mengenakan jubah putih sederhana. Karena ia terbiasa mengenakan baju sirah perak, itulah sebabnya Lo Feng secara alami cenderung menyukai warna seperti perak dan putih. Kapak Besar hendak membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba kerutan muncul di alisnya saat dia mengamati Lo Feng dengan seksama. Pemimpin kota primal yang biasanya merupakan seorang pemikir cermat juga terkejut saat melihat Lo Feng. Lo Feng yang berdiri di hadapan mereka telah mengalami peluang yang luar biasa. Lo Feng yang berdiri di hadapan mereka telah mengalami peluang yang luar biasa. Sepertinya warisan ini sangat luar biasa. Kapak Besar menoleh untuk melihat pemimpin kota primal dan berkata, saat pertama kali melihatnya, perasaan itu sama dengan apa yang kurasakan saat pertama kali bertemu Guru Origin. Selain itu, Guru Origin juga suka mengenakan jubah putih. Dia memancarkan perasaan yang sama. Pemimpin kota primal juga berkomentar di tengah tawa. Pemimpin kota primal dan pendiri Kapak Besar sangat jelas tentang orang seperti apa Lo Feng, karena mereka telah melihatnya tumbuh dan dewasa. Sejak pertama kali menjadi murid pemimpin kota primal, dia selalu bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri sama sekali, serta selalu menyembunyikan diri sehingga dunia luar mulai berspekulasi apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Melalui perjalanan pertumbuhannya, karakter dan gayanya dalam menangani masalah diamati dengan jelas oleh pemimpin kota primal dan Kapak Besar. Mereka sangat jelas tentang fakta bahwa Lo Feng hanya akan memulai sesuatu jika dia siap untuk itu, dan bahkan dia memiliki keyakinan untuk menyelesaikannya. Jika dia tidak siap atau kurang percaya diri, dia tidak akan pernah berkomitmen begitu saja. Sebaliknya, jika dia mengucapkan keputusannya dengan tegas dan percaya diri, maka dia pasti akan berhasil. Menerobos reinkarnasi, bahkan Kapak Besar merasakan ketakutan dan rasa kehilangan, bahkan dia tidak percaya diri. Dengan ekspresi serius, Lo Feng berkata, warisan denyut Duandong River sangat luas, namun aku berada di bawah pengaruh kemauan alam semesta asli. Jadi, aku hanya diizinkan mengakses informasi tentang warisan hingga batas True God. Lebih jauh dari ini, aku perlu menerobos era reinkarnasi untuk terbebas dari pengaruh kemauan alam semesta asli. Kapak Besar dan pemimpin kota primal saling memandang. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi sebelumnya mereka berdua paling sering berhubungan dengan Guru Origin. Setelah Guru Origin ditekan, setiap kali dia perlu berhubungan dengan umat manusia, itu sebagian besar melalui mereka berdua. Inilah sebabnya mereka memiliki kesempatan untuk mendengar tentang tekad asal dari Guru Origin. Tiba-tiba, di kursi batu di seberang Kapak Besar,
muncul sosok berjubah putih. Sosok itu adalah Guru Origin, tetapi ketiganya tidak menyadari hal ini. Guru Origin mengerutkan kening saat dia juga ikut mendengarkan. Kapak besar menatap Loveng dan pemimpin kota primal, lalu berkata, "Ketika kalian semua mencapai terobosan untuk menjadi Trugat, kalian akan mengerti mengapa aku tahu ini. Intinya, untuk terobosan lengkap ke level di atas Trugat, kalian harus melewati reinkarnasi. Jika kalian tidak dapat mencapai level berikutnya, maka ambil risiko dan coba keberuntungan kalian. Masih ada kemungkinan untuk mencapai terobosan. Seberapa besar peluang kalian? Lihatlah para Trugat yang tak terhitung jumlahnya, yang telah dimusnahkan selama banyak era reinkarnasi, dan kalian akan tahu seberapa kecil peluang kalian." Loveng dan pemimpin kota primal menganggukkan kepala mereka. Namun mereka yang berhasil mudah dilacak, yaitu leluhur Bulan Ungu dan leluhur Kaisar Timur, hanya mereka berdua. Adapun apakah kedua leluhur ini berhasil menembus dan melampaui level seorang Trugat dan berhasil menerobos reinkarnasi, atau mereka hanya mengambil risiko dalam batas kemampuan mereka sebagai Trugat agar bisa lolos dan berhasil, tidak ada seorang pun yang tahu. Bagaimana seorang Universe Master bisa menjadi Trugat? Pemimpin kota primal terus bertanya. Hal ini membuatnya khawatir secara pribadi. Kapak besar berkata, "Untuk sebuah terobosan, setiap Universe Master harus menempuh jalan yang berbeda." Loveng berkata, "Dari seorang Universe Master menjadi Trugat, ada ambang batas yang sangat menakutkan untuk dilewati. Dengan bimbingan peradaban kuno, meskipun peluang untuk menerobos sudah maksimal, masih ada tingkat kesulitan yang tinggi. Yang kumaksud adalah seluruh sistem kultivasi. Misalnya umat manusia saat ini hanya memiliki beberapa ribu kesatria dan hampir 20 Universe Master. Di bawah sistem yang lebih baik, umat manusia mungkin bisa memiliki lebih dari 100.000 kesatria dan beberapa ratus Universe Master. Metode kultivasi seperti itu memungkinkan mereka yang secara alami kurang berbakat dan yang mungkin hanya mencapai level kesatria untuk maju terus hingga menjadi Universe Master." Pemimpin kota primal dan kapak besar telah tenang. Berapa banyak Trugat yang dapat dikultivasikan dalam satu era reinkarnasi? Ambil contoh era reinkarnasi pertama dan era reinkarnasi kedua. Kedua era tersebut hanya memiliki sekitar 30 Trugat. Dalam waktu dekat, dapatkah umat manusia menjadi lebih kuat dari era reinkarnasi? Pemimpin kota primal membuka mulutnya untuk berbicara tetapi kehilangan kata-kata. "Apakah kamu percaya diri?" Sebaliknya, mata kapak besar berbinar. Loveng mengangguk. Tentu saja, seorang Trugat hanyalah salah satu dari sekian banyak tahapan di sepanjang jalan yang ditempuh oleh makhluk agung. Seiring dengan semakin kuatnya ras manusia kita dan semakin banyak wilayah yang kita klaim di alam semesta asli, jumlah kita akan meningkat. Mendekati 100 Trugat juga akan sangat mungkin bagi kita. Kapak besar berkata, "Kalau begitu, berikan kami petunjuk dan biarkan kami melihat betapa hebatnya peradaban kuno itu." Di sebidang tanah yang tergantung di ruang hampa yang luas ini, terdapat istana Dewa Kapak Besar. Di depannya terdapat meja batu panjang dengan kursi-kursi di kedua sisinya. Di sana, beberapa sosok mulai muncul. Mereka adalah Master Kegelapan, Void Ghoul Master, Master Qingdong, Master Cermin Gurun, Master Penggong, Master Longyan, dan Master Gunung Es, termasuk pemimpin kota primal. Total ada 8 Universe Master. Saat mereka tiba, hal pertama yang mereka perhatikan adalah Loveng juga hadir. Seketika, mereka semua bisa merasakan panasnya api antisipasi. Mereka semua tahu bahwa Loveng menerima warisan denyut Duandong River dari peradaban kuno itu. Baginya untuk muncul kali ini, sepertinya masalah itu menyangkut warisan itu. Loveng sudah mulai menerima warisan denyut nadi Duandong River. Primal, Kegelapan, dan Penggong, kalian bertiga adalah yang paling berpeluang untuk menjadi Trugat. Void Ghoul Master, Longyan, dan yang lain, kalian berlima juga merupakan kandidat yang cukup berpeluang. Kalian semua harus bergabung dengan kami untuk mendengarkan. Mari kita dengarkan apa yang bisa Loveng katakan kepada kita.
Pemimpin kota Primal tampak cukup tenang. Dia hanya tersenyum, tetapi 7 orang lainnya terkejut dan emosi mereka memuncak. Pemimpin Bima Sakti, bisakah aku menjadi Trugat? Master Penggong lebih lugas dan bertanya langsung. Lofeng langsung menanggapi kekhawatiran mereka. Bagi sebagian kecil dari kalian di sini, ras manusia kita sangat berbakat. Bahkan tanpa sistem apapun untuk membimbing kita telah berhasil sampai sekarang dengan setiap dari kalian yang begitu luar biasa. Saat kita memiliki bimbingan dari peradaban kuno, tentu ada harapan bagi sebagian kecil dari kalian di sini untuk menjadi Trugat bagi ras manusia kita. Mengenai siapa yang dapat mencapai terobosan, ini tidak dapat aku jamin. Aku hanya tahu bahwa setelah mendengarkan apa yang aku katakan, kalian semua akan menumbuhkan pemahaman yang lebih baik. Kalian semua harus berhenti bertanya sekarang. Perintah Kapak Besar, biarkan Lofeng bicara. Tatapan Lofeng menyapu semua orang yang hadir. Dari Universe Master hingga Trugat, setiap orang harus menempuh jalan yang berbeda, yang sebenarnya dapat diklasifikasikan menjadi 2 kategori utama. Kategori pertama dimulai dengan kekuatan dewa, kategori kedua dimulai dengan hukum. Kapak Besar berkata, memulai dengan hukum. Proses menjadi Trugat ini, dari apa yang ku ketahui, setiap orang harus maju dari hukum. Lofeng tersenyum. Dimulai dari hukum, hampir 90% dari Trugat melakukannya. Mengenai memulai dengan kekuatan dewa, kekuatan dewa memunculkan bentuk yaitu tubuh. Kekuatan dewa mengandung jejak kehidupan sehingga membentuk inti kehidupan. Sama seperti kita manusia memiliki jiwa, sementara beberapa ras lain tidak memilikinya, tetapi tetap memiliki inti kehidupan. Singkatnya, setiap Universe Master dapat mengubahnya menjadi kekuatan ilahi yang tak terbatas. Semua orang mendengarkan dalam diam. Lofeng berhenti sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, sama seperti saat kita memulai dengan hukum, kita harus mencapai terobosan melalui hukum untuk memungkinkan negara dewa menembus hambatan. Dan begitu negara dewa melewati hambatan, secara alami, ia akan mulai berevolusi dan berubah menjadi alam semesta mini. Di sisi lain, untuk memulai dengan kekuatan ilahi, gen kehidupan sempurna dari seorang Universe Master adalah 10.081 kali. Ini adalah batasnya. Memulai dengan kekuatan ilahi mengharuskan seseorang untuk melampaui batas ini, untuk memungkinkan kekuatan ilahi seseorang berevolusi ke tingkat yang sama sekali baru. Begitu kekuatan ilahi kita berevolusi, tubuh dan jiwa akan mengikutinya. Inilah artinya menggunakan kekuatan melawan teknik. Kita memanfaatkan kekuatan absolut kita untuk mengatasi dan membebaskan diri dari belenggu. Begitu kita mencapai terobosan kita sendiri, kapasitas untuk menanggung beban negara dewa secara alami akan meningkat. Saat itulah kita dapat mendorong negara dewa untuk menerobos kemacetannya dan memulai evolusinya menjadi alam semesta mini. Semua Universe Master yang hadir di sana kini mendengarkan tanpa kata-kata. Bebaskan dari belenggu, kata Lofeng. Kemudian kita dapat mengendalikan nasib kita. Dari sana, hukum harus mundur dan keadaan akan berbalik. Kita akan mendikte sementara hukum mengikuti. Memulai dengan kekuatan ilahi sangatlah sulit, sementara memulai dengan hukum relatif lebih mudah. Aku sarankan untuk memulai dengan hukum, lalu beralih untuk mencari tahu bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Lofeng, apakah kamu mengatakan hukum kekacauan? Guru Origin bertanya terus-menerus. Lofeng menjawab tanpa penundaan. Semuanya terbentuk karena hukum kekacauan, dan tujuan utamanya adalah agar semuanya kembali ke asal untuk memahami hukum kekacauan yang utama. Namun, jika kita berhasil memahami hukum kekacauan, maka kekuatan yang kita peroleh akan lebih hebat daripada kekuatan Duandong River. Dengan kata lain, hukum kekacauan adalah hukum utama. Emas, kayu, air, api, tanah, angin, petir, cahaya, waktu, dan ruang adalah 10 hukum dasar. Kita dapat menggunakannya untuk menyusun berbagai kombinasi seperti kombinasi emas dan ruang untuk membentuk jalur ruang emas, atau kombinasi kayu dan ruang untuk membentuk jalur ruang kayu. Kita bahkan dapat membentuk jalur 8 dewa binatang, di mana jalur 8 dewa binatang juga dapat membentuk berbagai kombinasi di antara mereka sendiri.
Tentu saja, kombinasi emas dan waktu akan menjadi jalur waktu dan emas, dan kombinasi api dan waktu akan membentuk jalur waktu dan api. Saat Lo Feng berbicara, Kapak tidak dapat menahan diri untuk menyela dengan pertanyaannya. Emas, kayu, air, api, dan tanah adalah 5 elemen utama. Bukankah mereka termasuk dalam tipe ruang? Bagaimana mereka dapat membentuk kombinasi yang lengkap dengan waktu? Semuanya mungkin, jawab Lo Feng sambil tersenyum. Karena semuanya terbentuk di tengah kekacauan, semuanya mungkin. Ada 3 hukum yang mungkin dapat digabungkan, atau bahkan 4 hukum, atau mungkin sebanyak 5 hukum dapat digabungkan. Lo Feng menggelengkan kepalanya lalu melanjutkan. Tentu saja, seperti bagaimana beberapa bahan dasar yang ditemukan di planet mineral dapat digunakan untuk membentuk banyak kapal planet alam semesta. 10 hukum dasar pada akhirnya akan menjadi hukum kekacauan, misteri, pengalaman, teknik, dan kesulitan yang terlibat bisa sangat melelahkan. Mengubur kepala atau mencoba keberuntungan tidak akan sama dengan kesuksesan. Siapapun dari peradaban kuno akan tahu bahwa 10 hukum dasar pada akhirnya akan menjadi hukum kekacauan. Bahkan untuk denyut nadi Duandong River, ketika telah memilih pewaris mutlak yang sangat berbakat dan memberikan bimbingan tanpa batas untuk membantunya dalam kultivasinya, ada kemungkinan bahwa pewaris ini mungkin dapat menguasai hukum kekacauan. Tetapi kasus seperti itu sangat jarang terjadi. Guru Origin mengamati semua yang terjadi tanpa banyak bicara. Yang menarik perhatiannya hanyalah informasi tentang hukum kekacauan. Tidak ada hal lain yang penting baginya, karena dia telah ditekan untuk waktu yang tak terbatas. Jika dia akan keluar, dia harus yakin sepenuhnya pada kenyataan bahwa dia dapat melampaui reinkarnasi. Dan jika dia berani mengatakan dia memiliki keyakinan penuh, maka tentu saja dia pasti telah menembus tingkat lain yang melampaui tingkat Rugat. Itulah sebabnya apa yang dibicarakan Lo Feng adalah sesuatu yang baru dan sedikit menarik baginya. Yang benar-benar membantunya adalah bagian yang disebutkan sebelumnya, bahwa target utamanya adalah menguasai hukum kekacauan. Sebelumnya, Guru Origin masih bingung harus mulai dari mana. Sekarang dia punya arah. Dia tahu dia harus mengikuti jalan ini dan maju ke hukum kekacauan. Dia mengerti bahwa dengan Lo Feng mengajarkan semua yang telah dia pelajari, umat manusia akan secara bertahap mengalami transformasi. Jumlah kesatria akan terus meningkat, dan akan ada semakin banyak Universe Master yang muncul. Bahkan jumlah Trugat akan secara bertahap meningkat. Setelah era reinkarnasi ini berakhir, umat manusia bisa menjadi kekuatan terbesar di seluruh samudera semesta, bahkan lebih kuat dari 2 tanah suci. Semua ini adalah teori-teori yang membimbing, pemikiran-pemikiran yang membimbing. Lo Feng tertawa. Itulah mengapa aku tidak butuh waktu lama untuk menyelesaikan pembicaraan tentang semuanya. Ketika aku kembali dari perahu semesta, aku akan membawa kembali informasi yang lebih rinci tentang teknik-teknik rahasia warisan. Misalnya, informasi tentang metode-metode pertempuran. Hanya saja, semua teknik ini tidak terbatas. Berbagai cara lisan saja tidak cukup. Mungkin aku bisa menggunakan ingatanku untuk menunjukkan semuanya kepada kalian, tetapi itu akan memakan waktu yang sangat lama. Lo Feng mengandalkan batu memori untuk menanamkan sejumlah besar memori ke dalam pikirannya, dan proses itu sendiri memakan waktu lama. Lo Feng mengandalkan batu memori untuk menanamkan sejumlah besar memori ke dalam pikirannya, dan proses itu sendiri memakan waktu lama. Teknik rahasia yang sangat luas dan kuat, bahkan ribuan era yang dihabiskan untuk berkhotbah tentangnya tidak akan pernah dianggap cukup. Semua orang dipenuhi rasa ingin tahu lebih banyak. Semua orang berpikir keras, bahkan pemimpin kota primal. 3 bulan ini sangat berkesan bagi mereka, dan mereka semua tahu bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin. Namun apakah mereka akhirnya bisa berhasil atau tidak, tergantung pada diri mereka sendiri. Lagi pula, mengetahui dan mampu mencapai sesuatu adalah 2 hal yang saling eksklusif. Di daerah es api di perahu alam semesta, di tengah-tengah ruang kultivasi di ruang warisan, Lo Feng menghela napas lega.
Akhirnya pelajaranku selesai. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku tidak menyangka kapak besar menjadi karakter yang sulit dihadapi. Membagikan ajaranku kepada guru-guru lain tentang bagaimana mereka bisa menjadi Trugat memakan waktu lebih dari 3 bulan. Namun membagikan apa yang ku ketahui kepada kapak besar tentang cara berkultivasi hingga batas tertinggi sebenarnya memakan waktu 12 tahun. Lo Feng akan fokus pada 2 bidang, yakni teknik pedang pertarungan jarak dekat dan senjata spiritual. Sudah 9106 tahun sejak Lo Feng menjadi pewaris. Lo Feng membuka matanya. Aku mungkin telah memperoleh pengetahuan yang tak terkira banyaknya, tetapi itu tidak berarti bahwa semakin banyak yang aku pelajari, semakin baik pula kekuatanku. Aku masih harus terus mengolah pengetahuan yang telah aku peroleh. Oke guys, sampai sini dulu di video kali ini. Aduh, banyak banget informasi penting, nggak bisa Mimin skip. Jadinya 30 menit ya, nggak apa-apa. Ini sampai pegel mulut Mimin ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan dan mengucapkan terima kasih buat yang udah support Mimin lewat Saweria. Kalian kalau yang pengen support juga bisa di link di deskripsi maupun di kolom komentar ya. Itu udah ada linknya, tinggal pencet. Oke, sebelum video berakhir, ya gitu aja.